ya. Nah, dicek dulu kanan kirinya anakku. Adakah sampah? Dirapikan bajunya. Disiapkan alat tulisnya. Sudah. Bukunya dikeluarkan, alat tulisnya dikeluarkan. Sudah beres, rapi semua. Oke. Nah, sebelum pertemuan kali ini kita mulai, Bunap akan pimpin doa untuk kalian. Kita berdoa sebentar. Semoga pembelajaran kali ini lancar ya. Tidak ada masalah. Kemudian tugas kalian semua selesai di pertemuan kali ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, Bunap presensi dulu ya. Tapi sepertinya semua sehat dan berangkat semua ya. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Yes. Nanyanya jangan apa kabar berarti Bunap ya. Jadi jawab lagi sama kalian. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Itu Bunda kok sendirian? Ya. Nah siapa temannya? Akmal. Siapa? Laili kenapa nak? Sakit. Lailinya sakit. Ada lagi selain Laili yang di span ada tidak? Adiknya Gani. Adiknya Gani. Siapa? Oh Bani kenapa Bani? Bani sakit juga. Bani. Ada lagi? Dialova kenapa izin atau sakit? Izin. Dialova izin. Ada lagi? Ada ya? Ada, Nurul ada, lengkap ya, Dia ada juga, Dia ada, Rarin, Riha ada juga ya. Oke, nah tetap jaga kesehatan ya, maskernya dipakai, protokol kesehatannya diperhatikan biar kita terhindar dari penyakit itu. Oke, silakan untuk diperhatikan layar depan. Kemarin kita sudah belajar atau kemarin kita sudah merancang sebuah hasil dari penerapan transformasi geometri. Ya nggak sih? Ya. Sudah selesai belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, di pertemuan kali ini tadi yang akan kita capai yang pertama adalah menganalisis dan membandingkan transformasi komposisi dengan menggunakan matriks. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi yang mau kita capai. Yang pertama, mendeteksi aturan transformasi dari komposisi dari beberapa transformasi dengan benar. Kemudian yang kedua, menyajikan karya kreasi. HP-nya. Nah, oke. Yang kedua, fokus dulu sebentar ya. Nanti ada waktunya pemegang HP. Menyajikan karya kreasi berupa motif batik, motif hiasan atau gambar dekoratif dengan menggunakan transformasi geometri, boleh translasi, refleksi, rotasi, dilapasi yang memuat minimal 2 jenis. Gitu. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan kali ini adalah melalui pembelajaran luring dengan model project based learning, pendekatan saintifik dikolaborasikan dengan pendekatan TPSCK yang berbantuan dengan LKPD. Metodenya adalah metode diskusi. Kalian diharapkan terlibat aktif, disiplin, kerjasama, dan toleran dalam kegiatan pembelajaran sehingga mampu yang pertama menyelesaikan IPK yang pertama tadi, mendeteksi aturan transformasi dari komposisi. Kemudian yang kedua, menyajikan karya kreasi berupa motif batik atau motif hiasan atau motif dekoratif dengan menggunakan transformasi geometri minimal 2 jenis. Itu adalah tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya anakku ya? Cukup. Oke, nah Bunap punya pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah, kemarin kan kalian sudah berdiskusi, kemudian kemarin juga kalian sudah bergabung sampai sudah menyelesaikan proyek kalian.
ya nggak sih? Ya. Nah, di pertemuan kemarin itu belajar apa kemarin? Siapa yang ingin mengutarakan? Boleh. Belajar penerapan transformasi geometri. Salah satunya translasi. Translasi itu apa? Pergeseran dengan skala yang disimbolkan dengan A, B. Rohidyo menyebutkan bahwa kemarin saya juga belajar translasi karena kebetulan punya Rohidyo translasi dan refleksi. Nah, kemudian kita juga belajar yang namanya rotasi. Nah, ngomong-ngomong belajar tentang rotasi, kalau di rotasi itu saat kita ingin menghasilkan bayangan, materi apa yang digunakan? Ada? Oh, iya, Rerin. Matrisnya itu cos theta minus sin theta sama sin theta dan cos theta. Oke, tepat sekali. Cos theta minus sin theta, Sin theta cos cos theta. theta. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan. Kalau nanti tetanya berlawanan jarum jam, ada yang bisa tahu? Sudutnya negatif atau positif kalau berlawanan jarum jam? Relindra lagi. Kalau berlawan di jarum jam itu sudutnya positif. Kalau searah dengan jarum jam itu sudutnya negatif. Oke, yang lain paham ya? Paham ya? Oke, berarti kalau rotasi kita punya matriknya yaitu negatif sin theta, cos theta, sin theta dengan petanya sesuai dengan arah jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam sudutnya positif, kalau searah jarum jam sudutnya negatif. Sampai sini paham ya? Paham translasi sudah. Refleksi sudah juga ya. Ada berbagai macam refleksi di sini. Kayaknya rata-rata pada menggunakan refleksi kan untuk hasil proyeknya kan ya. Oke, nanti kita lihat bersama-sama hasilnya seperti apa. Nah, kemudian Bu Novi itu punya sebuah kata-kata. Saya kutip dari seorang ilmuwan katanya. Gani ilmuwannya. Gani terus. Akmal. Nabi punya kata-kata di sini. Kelihatan tidak ya dia? Ini kan loh. Kok enggak ada gimana ini? Cuma mulai grogi nih ya. Oke. Tak bacakan saja ya. Kata-katanya itu Bu Novi ambil dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah kamu mati besok. Kemudian belajarlah seolah kamu hidup selamanya. Hiduplah seolah kamu mati. Tadi apa benar? Hiduplah seolah kamu mati besok. Belajarlah seolah kamu hidup selamanya. Dari kata-kata itu, apa yang bisa kalian ambil atau petik hikmahnya? Hiduplah seolah kamu mati besok. Belajarlah seolah kamu hidup selamanya. Matinya besok nih, hidup. Kita hidup seolah kita mati besok. Belajarlah seolah kamu hidup selamanya. Kira-kira yang bisa kalian ambil dari kata-kata itu apa? Itu saya kutip dari Mahatma Gandhi. Bukan Mahatma Gandhi ya. Apa coba nah? Bisa mengutarakan? Belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Berarti dengan kata lain, belajarlah sebanyak-banyak. Karena dalam hidup kita selalu harus belajar. Gak cuma belajar matematika, semuanya kita belajar tentang hidup, belajar tentang fisika. Novelty saintifik banget ya. Fisika, matematika, biologi gitu ya, kimia gitu ya. Anak sains beneran. Nah,
belajarlah seolah kamu hidup selamanya. Maka kita harus belajar seolah-olah kita memang hidupnya itu panjang, umur kita panjang, sehingga kita harus selalu mau untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Itu motivasi di pertemuan kita kali ini. Maka dari itu saya mengajak kalian untuk belajar mempresentasikan hasil kalian nanti. Ya, belajar mempresentasikan hasil kalian yang sudah kalian buat bersama kelompok kalian masing-masing. Nanti kalian bergabung sama kelompoknya ya. Ini sudah bergabung sama kelompoknya belum? Belum. Sudah bergabung sama kelompoknya. Oke, maka silahkan bergabung sama kelompoknya masing-masing. Kemudian alat bahan hasil yang sudah kalian peroleh silahkan untuk kalian bergabung dan disiapkan untuk setiap kelompoknya. Yuk, silakan tak. Yang dia ada opsi untuk bebas mana ya? Ada kontrol di atas kita Kenapa Kak? Yang pertama, penilaiannya adalah kemampuan perencanaan. Pertemuan kemarin Bu Novi sudah menilai di kemampuan perencanaan. Akan mendapatkan nilai 2, 1 atau 0. 0 itu didapat saat kalian tidak membuat perencanaan sama sekali. Apakah LKPD-nya semua sudah lengkap? Lengkap. Poinnya pasti semua. Ada yang belum? Ternyata enggak. Oke, kemudian kemampuan mengumpulkan data. Kemarin kita sudah mencari referensinya nggak sih? Ya. Referensinya kemarin ambil berapa? 3. Adakah sumbernya? Ada. Kalau tidak ada sumbernya, poinnya berkurang. Jadi sumbernya disertakan. Kemudian yang ketiga, mengolah data. Sudah menghasilkan hasil proyeknya? Coba ditunjukkan hasilnya. Masing-masing kelompok ditunjukkan. Masing-masing kelompok ditunjukkan. Masing-masing
kelompok ditunjukkan. Oke, ada yang warna-warni. Oke, masing-masing kelompok ya. Oke, berarti udah jadi semua ya. Nah, kemudian yang ketiga isi laporan hasil. Berarti LKPD-nya lengkap. LKPD-nya di bawah semua. Per kelompok sudah diisi lengkap. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir adalah kalian nanti tampilan dari hasil itu bisa nggak sih dipresentasikan kayak gitu. It's time to begin the fourth lesson. Oke, langsung saja ya. Saya acak atau kalian ingin maju secara sukarela? Ada yang ingin maju dulu secara sukarela? Siapa yang mau maju? Ayo siapa? Oh, kelompoknya Sales. Oke, silahkan. Saya beri waktu untuk kalian maju ke depan. Oke, kita simak hasil presentasi kelompoknya Salesya ya. Nanti yang lain, kelompoknya Salesya sudah menyelesaikan presentasinya, boleh nanya apapun, boleh berkomentar apapun, yang positif tentunya ya. Oke, silahkan. Ini bertiga aja. Iya, dialognya. Oh, dialog aja. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami terkait dengan penerapan transformasi geometri pada gambar dekoratif. Di sini saya Salesya Denova, nomor presensi 30 sebagai moderator. Saya Dila Putri Dwi Kinasi, nomor presensi 7 sebagai penyaji. Saya Maria Suraya, dari presensi 12, saya sebagai penyaji. Ini ada laporan penyusunan proyek. Yang tahap 1 itu penentuan penugasan proyek. Jenis karya yang dibuat yaitu gambar dekoratif. Tujuan pembuatan karya yang kami buat adalah untuk menerapkan konsep transformasi geometri. Terus jenis transformasi yang akan digunakan yaitu dilatasi, refleksi, dan translasi. Yang tahap 2 menuliskan perencanaan proyek, yaitu ada persiapan alat dan bahan. Yang pertama kertas HPS, yang kedua referensi motif batik, yang ketiga pensil warna, dan yang keempat hapus. Jadi ini merupakan hasil gambar dari kelompok kami. Di sini ada dua bangun. Yang pertama itu ada bangun segi 6 dan juga ada bangun berketupat. Nah, jadi sesuai dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Dea, di dalam proyek kami ini ada penerapan transformasi geometri, yaitu ada translasi, ada refleksi, ada dilatasi. Nah, yang pertama kita akan menunjukkan di mana sih translasinya. Jadi kita ambil contoh dari titik 4,4, kemudian kita translasikan menjadi titik min 5,6 akan menghasilkan titik min 1, min 2. Mau ditulis boleh, silakan. Nah, jadi kita ambil contoh aja. Di sini ada bangun segi 6 yang warna oranye. Nah, di sini kita translasikan terhadap titik min 5 dengan min 6, dan maka dihasilkan pergeserannya, bayangannya itu ada di sini. Nah, ini ada berikut perhitungannya sesuai dengan rumus dari translasi. Nah, di sini ada refleksi dari hasil karya kita mengambil refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y sama dengan negatif X, dan terhadap sumbu Y sama dengan X. Di sini ada titik 4,4 di sini. Terus kita refleksikan terhadap sumbu X, hasilnya itu 4, negatif 4. Nah, perhitungannya. Oke, jadi sambil menunggu perhitungan dari refleksi, ini berikut ada perhitungan dari translasinya. Tadi disebutkan bahwa ada titik 4,4. Kita contohkan titik di sini. Nah, sesuai dengan rumus dari translasi, kita translasikan terhadap titik min 5, min 6. Maka dihasilkan bayangan min 1, min 2. Sini. Jadi untuk tadi seperti yang disebutkan oleh Dea, ada penerapan refleksi juga terhadap sumbu X.
Nah, misal kita ambil contoh ini gambar yang orang sama kuning ini direfleksikan terhadap sumbu X di sini. Maka bayangannya yaitu ada di sini. Nanti kita coba lihat apakah benar, sama atau tidak sesuai dengan rumusnya. Nah, di sini kita ambil contoh ada titik 4,4, titik asmatnya itu 4,4 di sini. Dan kemudian direfleksikan terhadap sumbu X di sini sesuai dengan rumusnya seperti ini. Nah, matris ini sudah ditentukan kalau matris terhadap sumbu X itu ini. Kemudian dihasilkan bayangannya 4,4 di sini. Nah, jadi udah benar ya. Terus ada juga dilatasi. Nah, dilatasi di sini kita menggunakan skala 2 terhadap titik pusat, yaitu masing-masing bangun ini titik pusatnya di tengah ini kita dilatasikan terhadap titik pusat itu. Nah, di sini kita ambil contoh gambar ini juga. Ada perhitungannya. Yang lain diperhatikan ya. Handphonenya sibuknya nanti dulu. Nah, jadi sesuai dengan rumus dilatasi, di sini kita ambil contoh titik 4,5. 4,5 itu ada titik 4,5 ini di warna kuning ini. Nah, terus kita dilatasikan ada titik 4,6. Jadi titik pusatnya di sini kita dilatasikan ada titik ini dengan skala 2 dan dengan rumusnya seperti ini. Kemudian dihasilkan bayangannya itu 4,4. Nah, 4,4 itu di sini. Jadi dilatasi di sini itu dilatasi yang diperbesar. Jadi ini gambar awalnya, kemudian dilatasi terhadap titik 4,6, skalanya 2, kemudian dihasilkan perbesaran bayangannya sekian. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan terhadap karya kami? Ya, Fahra. Perkenalkan, nama saya Fahra dari Nurul Adi Hekanto dari kelompok 6. Nah, gambarnya sudah bagus, tetapi saya ingin bertanya. Tadi tema yang digunakan ada dilatasi, refleksi, dan translasi. Nah, untuk dilatasinya itu apakah ada faktor skalanya dan apakah ada titik pusatnya? Terima kasih. Baik, izinkan kami menjawab untuk pertanyaan dari Fahra. Untuk faktor skala dari dilatasi yang kami terapkan di sini, intinya ada faktor skala yang kami terapkan di produk kami ini, yaitu skalanya sebesar 2. Kemudian untuk titik pusatnya, kami menggunakan titik pusat sebagai contoh yang tadi itu ada 4,6. Tapi kalau di sini kita ambil titik pusatnya tiap bangun ini, titik pusat di sini, sini. Jelas? Sudah jelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Tidak? Cukup? Cukup ya? Oke, beri aplaus buat kelompoknya. Lengkap ya semua ya, sudah dijelaskan secara runtut ya. Dari ketiga tema yang sudah dipaparkan dan sudah ada hasilnya ini. Ini gambar apa, Soles? Iya, Mbak, dekoratif. Dekoratif ya, jadi tidak semua menggunakan gambar motif batik, ternyata dekoratif juga bisa, dan dia dengan mereka dengan kelompoknya itu menggambarkan segi 6 dan segi 4. Oke, sudah bagus banget. Kemudian dipaparkannya dengan jelas, skalanya dicontohkan sampai kalian bertanya aja sebenarnya tadi udah dijelaskan ya. Oke, mantap sekali. Terima kasih untuk kelompoknya Nuno. Nanti jangan lupa untuk kelompoknya Nuno kan bertanya, nanti di LKPD kan ada laporan ya, yang nanya kelompoknya siapa ya. Nah, nanti yang jawab juga siapa dicatatkan ya, Kak ya. Oke, sekali lagi beri aplaus.
bagus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah tenang ya, udah maju ya. Oke, ini kelompok pertama yang pertama kali mengawali di pembelajaran kita kali ini. Yang kedua, adakah yang ingin menyumbangkan hasil karyanya dipresentasikan di depan? Acak, 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 acak. Ada? Ada tidak? Oh, ya, silahkan kelompoknya Lukman. Boleh presentasi ke depan. Biar semangat ya, yang lain memperhatikan ya, sambil menyelesaikan punyanya kalian, yang lain memperhatikan. Wow, ini ternyata kelompok besar ya ini ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Dengan saya Nelana Pratunahim nomor presensi 20 sebagai moderator. Saya Rehatul Aizzi presensi 25 sebagai penyaji. Saya juga Baskar Maria, nomor presensi 9 sebagai penyaji. Saya Rizky Hermanto presensi 24 sebagai penyaji. Saya Lukman Yuliansyah nomor presensi 16 sebagai penyaji. Saya Anak Karim Nugroho nomor presensi 2 sebagai penyaji. Jadi di sini kelompok kami itu mengambil konsep translasi dan refleksi. Ini jadi kita tuh ngambil motif batik kaum. Ya, sudah pertunjukan hasil karyanya ya. Oke, lanjutkan silakan. Nah, jadi di sini itu kan sumbu X dan kemudian sumbu Y. Jadi di dalam motif batik ini itu terdapat konsep refleksi. Jadi saya ambil motif ya ini, misal contohnya bagian coklat-coklat ini titik ini itu kan 6,2, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X itu menghasilkan 6,2. Jadi ini di sini bisa terdapat pencerminannya gitu. Jadi kita juga memakai konsep translasi atau pergeseran. Jadi di sini Yang lain diperhatikan ya. Kita ambil contoh di titik 4,2. Mau ditranslasikan menjadi ditranslasikan menjadi 8,8 2. Di sini kelompok kami ini menggunakan rumus, jadi pencerminannya dikurangi dengan titik awalnya. Jadi 8 dikurangi 4 dan 2 dikurangi minus 2 yaitu 4. Jadi kita di sini translasinya dengan skala 4,4 di sini. Ini ditranslasikan ke sini. Lalu saya juga mengambil contoh titik 6,4 ditranslasikan jadi 8,4. Di sini memakai rumus sama yang di translasinya itu kurangi dengan titik awalnya. 8
jawaban untuk konsep translasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Sheryl. Sheryl ingin bertanya. Yang lain siapkan pertanyaan, jika ingin bertanya silakan. Perkenalkan, saya Sirwan Jatingan dari kelompok 8 ingin bertanya. Tadi kan temanya refleksi dan translasi. Bisa atau tidak saya diberi contoh saat sebuah desain itu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2? Oke, Siril, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Nah, sini kan Ditujukan ke sana boleh. Di sana boleh biar seri ya, biar serinya kelihatan. Thank you. Nah, katanya kan apa bisa nggak dicerminkan Y sama dengan 2. Otomatis naik ke bisa otomatis naik ke atas apa cerminnya ada di sini. Nah, kita ambil titik misal sini, ini kan simetri sama ini berarti intinya bisa jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada? Oh, Sales, silakan. Perkenalkan, saya Celestia Janoval, presentasi 30. Jadi saya ingin bertanya, tadi kan ada titik 6, min 4. Nah, itu titiknya di mana ya? Dia mungkin tadi lihatnya nggak di situ. Maju-maju. Di sini ini kan 1 2 3 4 5 6. Ya, 6 min 4 berarti 1 2 3 4 di sini. oh iya. Iya. Terima kasih. Sudah? Ya. Ada lagi? Diam artinya sudah, Cak. Dari dia udah menelpon lu hasil lu. Ini lo gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup kan? Cukup jelas? Bagus gak ya hasilnya itu? Diberi upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rahmanur Baiti, presensi 27 sebagai moderator. Saya Septian Ngayongsono, presensi 29 sebagai penyaji. Saya Adam Wiradi Saputra, nomor presensi 1 sebagai penyaji. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu translasi dan refleksi. Oke, yang pertama itu refleksi. Nah, yang untuk titik awal yaitu 2,2. Yang 1,2 yaitu titik awalnya di sini 2,2 dan kita refleksikan ke sumbu Y dan menghasilkan min 2,2 sebagai pembuktian, yaitu kita tuliskan yang pertama 2 titik awalnya yaitu 2,2 dan kita refleksikan ke sumbu Y yaitu X aksen, Y aksen, dan kita masukkan untuk rumusnya min 1, 0, 0, 1 dan kita kalikan titik awalnya yaitu 2,2 dan kita hasilkan min 2 plus 10, 0, ulangi min 2 plus 0, 0 plus 2 dan kita hasilkan hasil terakhir yaitu min 2,2. Dan untuk yang translasi yaitu untuk titik awal sama 2,2 tapi kita translasikan 4 langkah atau 4 titik. Nah, untuk yang pertama yaitu 2,2 titik awalnya 2,2 terus kita
translasikan ke 4 langkah atau 4 titik, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini untuk titik translasinya yaitu menghasilkan titik awalnya 2,2 dan menghasilkan 6,6 dan dihasilkan di sini. Kita tuliskan lagi 4 dari titik awal 2,2 yaitu 1, 2, 3, 4 dan dihasilkan titik translasinya di titik 6,6. Dari presentasi yang kelompok kami presentasikan, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak? Cukup jelas? Jelas ya, oke. Terima kasih kelompoknya Adam. Beri aplaus buat kelompoknya Adam. Oke, silakan untuk ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Oke, kelompoknya ada sudah presentasi dengan runtut dan jelas, sudah dikasih contoh titiknya juga, ditranslasikannya seperti apa, direfleksikannya seperti apa. Semoga dengan presentasinya kelompok Adam ini bisa membuat kalian semakin paham tentang konsep transformasi geometri. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tidak aku? Bagaimana sudah menghasilkan produk motif itu, rasanya gimana? Enak. Lega, tenang. Apa? Asik. Asik banget temanya. Menghibur. Nah, oke. Dari situ, dari hasil proyek yang sudah kalian punya, sudah dipaparkan, bisa nggak disimpulkan? Apa kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Apa ya? Ayo 2 kali tap. Apa ya yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Dari sudah menghasilkan proyek yang sudah dipresentasikan, apa? Diam. Saya Bu. Oh ya, ada, silakan. Dari pembelajaran yang kita dapatkan hari ini, simpulkan bahwa penerapan transformasi geometri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi batik, mengandalkan konsep refleksi. Ya. Terus konsep apa lagi? Tadi punya teman kamu ada Refleksi, apa lagi? terus translasi dan translasi, rotasi, refleksi. Satunya punya kelompoknya Salisha tadi apa? Dilatasi. Oke. Dari pemaparan Adam demikian, ternyata transformasi geometri bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya pada bidang usaha ya. Kalian bisa membuat motif tersebut, menuangkannya ke dalam sebuah kertas, dan ini juga sebenarnya bisa kita tuangkan dalam sebuah kain bisa kalian gambar sesuai dengan yang sudah ada, gitu kan ya. Jadi ternyata bisa kita buat. Kalau misalnya kelas ini aku mau buat batik sendiri, Bu, udah ada nih desainnya, menggunakan bantuan apa? Transformasi geometri. Yang dilatasi, yang rotasi, yang translasi, dan yang refleksi. Ada lagi yang mau menambahkan? Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini cukup? Una sudah memberikan pekerjaan. Waalaikumsalam. Ayo silakan Akmal menuju ke kelompoknya. Nah, karena kalian hari ini sudah bekerja keras presentasi menghasilkan produk, Una kasih tugas. Langsung kajiannya nggak enak banget tatapannya. Nah, tugasnya bisa kalian akses, itu dikerjakan di rumah ya. Di buku serta sekalian
sebelum kita ulangan ada checklist catatan. Checklist catatan akan Bu Novi lakukan di pertemuan selanjutnya, karena pertemuan selanjutnya kita akan ulangan harian KD transformasi geometri. Oke, gimana ada yang ditanyakan dulu tentang ulangannya pertemuan depan? Tugasnya biasa bisa kalian akses di e-learning, dibuka saja, di situ sudah ada tugasnya. Tugasnya itu untuk menunjang kalian di persiapan ulangan harian. Jadi dikerjakan tugasnya, kemudian dilengkapi catatannya. Pertemuan depan checklist catatan, setelah itu catatan checklist oke, PR-nya sudah selesai oke, maka langsung kita akan ulangan. Ulangannya tentang bab ini, transformasi geometri sampai komposisi transformasi geometri. Ada yang ditanyakan tidak, Nak? Cukup jelas ya? Cukup ya? Oke. Pada pembelajaran kali ini, terima kasih kalian sudah berperan aktif, sudah kerjasama dengan baik, sudah memperhatikan teman-temannya dengan baik. Dengan memperhatikan teman-teman tadi, apa yang bisa kalian refleksikan ke diri kalian sendiri di pembelajaran kali ini? Kita lebih solid, terus lebih apa lagi kita? Kata lebih percaya diri dalam menyampaikan materi kata matematika. Nah, emang tadi presentasi? Iya tadi. Oh, tadi. Kayak mengamati terus temannya jadi lebih percaya diri. Terus apa lagi? Lebih apa lagi? Refleksikan ke diri. Oh, Rendra jadi lebih aktif di pembelajaran ya, karena tadi maju ya. Kira aku maju berarti. Oke, nah semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita ya, dan kalian lebih percaya diri, lebih semangat untuk belajar. Nah, Bu Novi akhiri pertemuan kita. Sebelum Bu Novi akhiri nih, sekali lagi Bu Novi nanya untuk persiapan ulangan depan. Ada yang ditanyakan tidak? Beneran tidak? Tidak? Oke ya. Terima kasih, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama sebagai penutup di pertemuan